Ada saatnya saya tentukan arah kapal besar relawan Jokowi. Kalimat itu tidak hanya ditujukan ke pendukungnya saja, itu adalah salah satu bentuk bargaining power di awal. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Guys, di video kali ini kita akan ngebahas tarian lembu Jokowi buat Megawati Lulut yang ditulis oleh Kak Anto Cahaya. Sebagai kalimat pembuka, mau tanya nih, kira-kira siapa tokoh politik di negara kita yang tidak punya mimpi menjadi orang nomor satu di Republik kita tercinta ini? Sebuah negeri yang sangat indah dengan berbagai macam corak budayanya yang bikin iri bangsa-bangsa di luar sana. Negeri cantik dan puitik yang membentang dari Sabang sampai Merauke, negeri yang kaya akan sumber daya alamnya dan juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tentu saja siapapun presidennya, namanya akan tercatat dengan tinta emas di buku-buku sejarah sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Pertanyaan di atas rasanya juga sangat mudah kita jawab ya guys. Nyaris semua tokoh politik di negeri ini memiliki mimpi sebagai Presiden RI untuk menggantikan Pak Jokowi. Tapi tunggu dulu, mungkin ada yang tidak ingin atau lebih tepatnya merasa diri tidak mungkin. Maka saya menggunakan kata nyaris. Mimpi menjadi Presiden RI itu bagi mereka terlalu tinggi, apalagi politisi yang hanya sebatas kader, tidak memiliki posisi, bukan petinggi atau kepala daerah yang tidak memiliki prestasi. Rata-rata politisi semacam ini cukup menjadi tim hore saja, bakar narasi setiap hari. Tugasnya hanya menggonggong dalam segala situasi, tidak peduli pandemi membelit negeri ini. Seperti yang kerap kita lihat guys, mereka ini memang sengaja diciptakan menarik konstituen yang merasa terwakili dan menjadi percikan api dengan maksud agar dikonsumsi akar rumput. Kalian dan juga saya pasti sepakat bahwa ada banyak faktor yang membuat seseorang bisa masuk bursa calon presiden dan kemudian dikehendaki oleh rakyat. Tidak cukup dengan popularitas, kalau hanya mengandalkan popularitas semata saya rasa orang macam Fadlizon, Rocky Gerung, atau Abdul Somad pun juga sudah memenuhi syarat ya guys. Memang tidak dapat dipungkiri popularitas itu penting karena akan berhubungan dengan elektabilitas. Apakah itu elektabilitas? Elektabilitas jika konteksnya dalam spektrum politik ini adalah tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur, lembaga, atau partai di mana informasi tersebut didapatkan dari hasil berbagai survei. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, penting saya untuk mengutarakan terlebih dahulu soal elektabilitas ini agar kita dapat melihat secara jeli menyusun potongan puzzle dari Pak Presiden Jokowi yang secara tersembunyi sebetulnya sudah memberikan kita kata kunci. Secara bahasa, istilah elektabilitas ialah hasil serapan dari bahasa Inggris yaitu electability yang artinya keterpilihan. Lantas, tingkat keterpilihan seorang figur ini dapat dilihat seperti apa? Nah, ini poin pentingnya guys yang selalu dikatakan oleh Pak Jokowi di berbagai banyak kesempatan. Adapun unsur keterpilihan seorang figur itu antara lain yang pertama adalah dikenal baik oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua, ini terbukti memiliki kinerja yang baik. Yang ketiga, memiliki prestasi di bidang tertentu. Dan yang keempat adalah memiliki rekam jejak yang positif di bidangnya. Nah, sekarang saya mengajak Anda nih untuk mencocokkan para figur yang selama ini muncul di bursa Capres 2024 dari keempat unsur di atas. Saya yakin sudah ada satu figur yang kalian kunci, bahkan mungkin sudah jauh hari ya, sudah terpatri di dalam hati. Menurut Anda, ia masuk ke dalam 4 unsur tersebut. Figur tersebut baik, juga cerdas, kinerjanya terengginas, prestasinya bernas, serta rekam jejaknya jelas. Bahkan terkadang ini Anda juga sudah dibikin gemas, cemas, bahkan was-was. Ada rasa takut jika figur yang dikehendaki itu lepas. Lantas membayangkan situasi negeri setelah Presiden Jokowi tidak lagi nahkodai kapal besar yang bernama Indonesia. Ada rasa takut dan juga khawatir figur yang masuk sesuai kriteria pengganti Jokowi tidak terakomodir, tersingkir oleh penentu kebijakan yang hanya mementingkan kelompok dan juga nafsu syahwat berkuasa. Berkhianat, mengabaikan suara rakyat,
Pada dasarnya kita semua ini bebas beropini dan juga membangun persepsi guys, sesuai dengan imajinasi liar kita yang siap membuncah. Tapi tentu saja dilandasi dengan akal sehat ya. Saya mencatat juga melihat sebuah tarian yang sangat lembut dan cantik dari seorang Pak Jokowi. Ia terlihat berhati-hati guys, bukan takut sebab tidak ada kamus dalam diri Pak Jokowi punya jiwa rasa takut di sini. Pak Jokowi hanya ingin menghormati dan juga tidak ingin membuat terkejut. Pak Jokowi paham betul jangan sampai langkahnya membuat si banteng bangun dan kemudian sampai menyeruduk. Dan ia pun melakukannya dengan cara senyap, smart, dan juga elegan. Pak Jokowi tidak mau dipaksa atau terpaksa menjadi seorang matador yang langsung berhadapan langsung dengan banteng. Sebab ia sadar bahwa beliau ini adalah bagian dari banteng itu sendiri. Konfrontasi secara langsung hanya akan membuat senang pihak lain. Mereka, para penonton, dalam hal ini adalah pembenci dan juga oposisi, bersorak-sorai kegirangan di pinggir lapangan. Mereka memang sengaja membuat gaduh dan juga timbulkan gemuruh dengan maksud agar si banteng kian sumuk lalu ngamuk. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika hal itu sampai terjadi. Pak Jokowi ini adalah seorang politikus yang terlahir dan juga besar dari kalangan eksekutif, bukan legislatif. Kemampuan lobi Pak Jokowi terbilang mumpuni dan sudah teruji sejak ia menjadi wali kota Solo dari tahun 2005. Pak Jokowi menjabat 2 periode lamanya dengan keterpilihan hingga 90% lebih. Torehan prestasinya sampai hari ini belum ada yang mampu menyamai guys. Dunia pun mengakuinya. Ini sebuah fakta loh. Dan perhatikan, selama menjadi wali kota Solo, 4 unsur yang tadi sudah disebutkan benar-benar ia miliki kan? Saya rasa bagi yang berakal sehat sepakat jika seiring perjalanan waktu dengan segala karakternya yang melekat, Pak Jokowi pada akhirnya membuat rakyat terpikat dan menjadi presiden atas kehendak rakyat. Pencapaiannya sampai saat ini memang belum sempurna dan harus dilanjutkan oleh orang yang memiliki tipikal sama dengan dirinya tanpa harus meninggalkan ciri khas dari sosok yang terpilih. Tapi beliau sadar bukan penentu sang calon presiden dari partai yang telah memberinya tunggangan dan juga menghantarkan dirinya menjadi presiden Republik Indonesia. Untuk itu secara perlahan beliau pun membangun sebuah bargaining power yang sangat ciamik. Mari sama-sama perhatikan dengan seksama. Ada beberapa menteri Pak Jokowi yang terbilang moncar prestasinya dan juga sejauh ini sudah menjalankan perintah Pak Jokowi dengan baik. Biasanya nih ditandai dengan memberikan tanggung jawab yang besar dan juga strategis. Menteri di sini yang saya maksud adalah mereka yang berasal dari kader partai atau yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan yang memiliki basis massa yang besar. Seorang menteri ini adalah penyambung lidah ke partai, ke organisasi, dan yang paling penting dan juga utama adalah ke masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Di luar PDIP dan juga Gerindra, ada 4 menteri dari Golkar, kemudian ada 3 menteri dari PKB, 3 menteri dari Nasdem dan juga 1 menteri dari PPP. Menteri sebagai penyambung lidah ke partai adalah bentuk Pak Jokowi membangun sebuah komunikasi. Ingat ya, Pak Jokowi itu paling lihai dalam lobby. Jika tidak, di Kabinet Indonesia Maju tidak ada namanya Prabowo dan juga Sandi. Meski soal ini Pak Jokowi selain meminimais polarisasi yang kian menganga dan juga agar fokus bangun negeri, sebetulnya Pak Jokowi juga sedang menguji dalam aspek kinerja, biar masyarakat yang pada akhirnya menilai pantas atau tidak mereka naik ke pentas. Nah, selama ini kita pasti tahu siapa saja para menteri yang dipandang dekat dengan Pak Jokowi dan juga menjadi menteri kesayangan Pak Jokowi yang dari jalur partai guys. Selama bekerja sama, Presiden Jokowi ini juga paham betul mana yang sesuai dengan kriterianya. Dan Pak Presiden ini adalah panglima tertinggi negeri selama berjalan sesuai garis konstitusi, maka tidak ada seorang pun yang berhak intervensi. Kedekatannya dengan beberapa menteri ini pun juga dari lintas partai ya, adalah cara Pak Jokowi menaikkan bargaining power yang istimewa. Kemudian semua politikus di negeri ini tanpa terkecuali sudah pasti tahu betul di belakang Pak Jokowi ada puluhan juta pendukung. Pak Jokowi tidak perlu menjadi seorang ketua umum partai, tapi para pendukungnya telah memberikan hatinya secara sukarela dalam bentuk organisasi-organisasi relawan yang menyebar di seluruh Indonesia bahkan sampai mancanegara. Semata karena kecintaan mereka kepada negara. Kalimat "saya percaya Jokowi" yang membumi saat antero negeri adalah sebuah penegasan yang menakutkan bagi lawan politiknya.
Analoginya sederhana saja, Carta Politika telah memberikan data kepada kita semua. Kendati pandemi membelit negeri, tingkat kepercayaan rakyat kepada seorang Pak Jokowi masih cukup tinggi. Ekonomi pun lumayan seksi, coba bandingkan dengan negara lain. Perdana Menteri ataupun juga Presiden mereka sangat dipusingkan dengan stabilitas politik di dalam negaranya yang sedang di titik nadir. Bahkan ada beberapa negara yang sedang berada di ujung tanduk guys. Tentu kita masih ingat beberapa waktu yang lalu nih, Pak Jokowi secara khusus sampai harus membuat pernyataan melalui video. Ada saatnya saya tentukan arah kapal besar relawan Jokowi. Kalimat itu tidak hanya ditujukan ke pendukungnya saja, itu adalah salah satu bentuk bargaining power di awal. Beliau sedang mengirimkan sinyal kepada pihak-pihak tertentu. Rasanya belum ada tokoh politik sebelumnya yang mampu dan bisa melahirkan pendukung yang sangat militan seperti Pak Jokowi. Kalau toh ada, karena mereka diikat dalam sebuah organisasi atau partai, sehingga dalam sistem komando, bukan lahir dari sosok ataupun juga figur. Pak Jokowi dengan tariannya yang lembut, tapi maut sedang menjinakkan banteng. Tanpa perlu harus petentang-petenteng, saya kira di kantongnya juga sudah ada sebuah nama guys. Kalau toh ada riak dari partai kader banteng atau bahkan emak banteng sekalipun, mereka juga tidak akan berani secara frontal. Paling hanya riak kecil, bukan gelombang. Terbukti, Megawati memberikan isyarat pasang badan untuk Pak Jokowi dengan drama air matanya. Mengapa baru sekarang? Kenapa tidak sejak awal saja ketika Pak Jokowi dihina dan juga dicaci maki lawan politiknya? Well, pada akhirnya sama-sama memahami posisi, sama-sama memiliki daya tawar yang tinggi. Jika salah dalam kalkulasi, menuruti kepentingan pribadi, sangat memungkinkan bagi Pak Jokowi memberikan perintah kayuh kapal besarnya ke dermaga yang jauh lebih teduh. Sesederhana itu. Demikian salam Anto Cahaya. Gimana nih guys menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Suara Rana pamit dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.